Suara tangisannya ini seperti orang yang sangat sedih sekali, atau suara perempuan yang sedang kesakitan sampai dia menangis secara berulang-ulang. Dan pada waktu itu karena ibu ini ketakutan dan tidak ada pilihan lain, beliau hanya memelukku. Tapi tangisan itu semakin kencang tepat berada di depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Ari. Semua basic cerita yang saya kisahkan ulang di channel ini merupakan kisah nyata yang diceritakan oleh orang-orang terdekat, mulai dari teman, sahabat, bahkan dari keluarga sendiri. Untuk hari ini cerita agak sedikit spesial karena sebuah pengalaman ini diceritakan oleh ibu saya. Mungkin bagi sebagian kita ada sedikit pertanyaan, kadang kenapa penampakan atau hantu atau suara-suara yang menyeramkan itu datang ketika kita dalam kondisi ketakutan, atau seolah-olah makhluk ini mengerti kalau mereka ini menghantui orang-orang yang sedang sendiri atau kesepian. Nah, sedikit cerita tentang aku dan ibuku. Jadi kami ini sempat berpisah selama 12 tahun tanpa kabar. Jadi pada tahun 2008 yang lalu ibu ini berpisah dengan bapak. Kemudian beliau ini pergi dan setelah itu tidak ada kabar. Dan pada akhirnya tahun 2019 kemarin aku mendapatkan kabar dan aku menemui beliau, walaupun aku harus menyeberang dari Pulau Jawa ke Kalimantan. Padahal sempat berpikir kalau sudah tidak ada komunikasi lagi, mungkin kami tidak akan bertemu kembali. Nah, jadi pada akhirnya kita itu bisa menerima tentang sebuah keadaan. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mengalami broken home dan posisi kita sebagai anak ada sedikit tidak terima atau protes atau menyalahkan keadaan atau bahkan ada yang menyalahkan takdir, coba hindari pikiran-pikiran seperti itu. Karena menurut dari pengalamanku, ada memang yang sesuai dengan diharapkan. Jadi kita melihat orang tua kita utuh bahkan sampai akhir hayat mereka. Ada juga yang orang tua kita cuma berjodoh 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun setelah itu pisah. Jadi dari semua itu bisa diambil sedikit kesimpulan, mungkin jodohnya hanya sebatas itu. Mereka bukan berhenti menyayangi, tapi mungkin mereka berhenti untuk saling menyakiti dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Dari kedua orang tuaku, aku mendengarkan setiap detail cerita mereka. Masih ada sedikit sisa-sisa kenangan tentang masa lalu mereka, apalagi ketika di dalam kehidupan mereka sudah ada anak. Tapi pada akhirnya harus berpisah itu bukan sesuatu yang mudah, tapi sangat berat sekali. Dan pada akhirnya mereka menjalani semua itu tanpa melupakan setiap detail kisah di masa lalu. Aku dan ibuku tetap menjalin hubungan yang baik. Aku dengan bapakku pun seperti itu. Aku berusaha mengerti cerita-cerita mereka, kisah-kisah mereka. Walaupun ada sedikit keinginan di pikiran, seandainya mungkin ketika mereka masih bersama, hidupku tidak akan seribet seperti ini. Nah, pada suatu malam aku dan ibu ini ngobrol. Kami mengobrol santai dalam jangka waktu yang cukup lama waktu itu. Beliau seolah-olah mengajakku kembali mengingat tentang dimana ketika aku masih kecil. Jadi kilas balik, pada waktu itu ibu dan bapak ini menikah. Mereka ini satu kampung, bahkan masih ada sedikit hubungan saudara.
walaupun sudah saudara jauh. Nah, setelah menikah, ibu dan bapak ini tinggal di rumah nenekku dari ibu, dan aku pun dilahirkan di sana. Setelah aku lahir umur 1 tahun lebih, menurut cerita dari ibu ini, bapak ini membangun rumah sederhana kala itu, dari dinding anyaman bambu dan lantai tanah. Tanah itu milik dari bapak sendiri, tapi tempatnya masih di kampungku, tapi posisinya agak ke atas. Jadi ke atas ini ada sebuah seperti perbukitan, jadi tempatnya paling atas sendiri. Dan di situ jarang sekali rumah karena mayoritas penduduknya berada di sisi bawah, walaupun kami tinggal di kampung dan memang belum begitu banyak penghuninya. Nah, menurut ibu, cerita dilanjutkan ketika sekitar aku umur 5 tahun. Bapak ini dipercaya oleh salah satu juragan dari Surabaya. Jadi beliau ini membeli beberapa tanah di kampungku dan di sekitar tempatku tinggal, kemudian diserahkan oleh bapak untuk perawatannya. Dan ada satu kebun cengkeh yang cukup luas sekali, masih di daerah di kampungku, cuma posisinya lebih ke atas lagi dari rumahku yang dulu. Dan di situ ada satu buah rumah. Rumah ini didirikan sekitar sejak tahun 1980-an. Jadi sudah lama. Dan rumah ini memang tepat berada di tengah kebun itu, jauh dari rumah-rumah warga yang lain. Pada waktu itu akhirnya bapak dan ibu ini memutuskan untuk menghuni rumah itu. Awalnya ibu sempat menolak menurut cerita beliau, karena selain rumahnya ini berada di tengah kebun, di situ juga jauh dari tetangga, dan apalagi sering terdengar cerita kalau tempat itu angker karena rumah ini sudah tidak dihuni sangat lama sekali. Tapi bapak selalu meyakinkan ibu gak usah takut tentang hal-hal seperti itu, yang penting rumah ini lebih layak. Rumahnya tidak begitu besar, tapi tempatnya ini nyaman, agak luas karena ada beberapa pekarangan dengan tanah kosong. Dan kegiatan bapak setiap hari harus merawat kebun yang sangat luas itu. Jadi kalau istirahat, beliau berpikir supaya dekat. Waktu itu umurku sekitar 5-6 tahun. Dan sekitar 4 tahun ternyata ibu dan bapak itu tinggal di tempat itu. Aku berusaha mengingat-ingat ketika aku masih tinggal di sana. Ibu ini terus mencoba mengingatkanku di masa waktu itu ketika kami tinggal di rumah itu. Dari cerita itu semua, akhirnya aku mendapat sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan yang selalu berputar di kepalaku. Kenapa aku ini memiliki sebuah keanehan? Ketika aku sakit, aku selalu melihat seperti makhluk-makhluk gaib di sekitarku. Aku sempat berpikir kalau itu halusinasi. Ketika aku demam, aku melihat ada makhluk yang selalu berada di sampingku, kadang di depanku, dan mereka ini menyeramkan. Itu aku alami sejak kecil, bahkan sampai saat ini. Dan ada pada suatu ketika, bahkan waktu itu aku dalam posisi sedang sehat, tapi entah pikiran ini kacau. Ketika aku sedang duduk di teras rumah sendiri, posisi di tengah malam hari, pada waktu itu aku melihat sekelebatan orang ini berjalan di depanku, dan mereka ini bentuknya aneh. Dari waktu itu aku selalu mencari tahu kenapa aku bisa seperti ini. Akhirnya ibu menceritakan, walaupun beliau ini sambil sedikit wajahnya sedih dan meminta maaf kepadaku. Jadi ketika aku kecil, bapak dan ibuku sumber penghasilannya beliau ini dari sapi perah, dan kandang sapi perah ini berada di perkebunan jauh dari rumahnya. Ketika aku kecil, setiap pagi harus memerah susu. Aku ini digendong oleh ibu, kemudian ditidurkan di atas batu tepat di tengah perkebunan. Nah, itu dilakukan setiap hari. Dari situ menurut beliau, ketika aku sakit, menurut beliau aku selalu melakukan hal yang aneh. Bahkan aku selalu bilang kalau aku melihat hal-hal yang menakutkan, dan itu aku selalu ceritakan kepada beliau.
Dan ditambah ketika kami tinggal di rumah kosong itu. Tidak mudah bagi mereka ketika mengalami masa-masa sulit di awal-awal rumah tangga, bahkan ketika aku kecil. Bapak bekerja sebagai petani dan ibu hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, tak ada pekerjaan tambahan. Jadi mau tidak mau kami tinggal di tempat itu. Dan menurut ibu ketika siang hari, aku sedikit ingat selalu ramai. Bahkan teman-temanku yang ada di sekeliling kampungku ini, mereka kalau siang bermain di sana karena tempatnya sangat asri sekali. Nah, bahkan aku sempat ingat pada waktu itu, karena tempatnya ini berada di tengah kebun jauh dari jalan dan tetangga. Di sana pada sekitar tahun 98-an banyak orang yang judi, mulai sabung ayam sampai judi dadu. Mereka itu berada di kebunku itu. Nah, jadi kalau siang ini sempat ramai, tapi kalau malam suasana sangat berbeda sekali. Sangat sepi. Kemudian ibu ini menceritakan kalau di malam hari sering mendengar suara seperti langkah kaki. Padahal di situ kalau malam tidak ada orang yang berjalan. Bahkan suara itu seperti mengelilingi rumah. Tapi ketika ibu ini tanya kepada bapak selalu bilang, biarkan saja, mungkin orang lewat, walaupun sebenarnya beliau tahu kalau tidak akan ada orang yang lewat di situ di malam hari. Nah, ada sebuah kejadian ini terus berulang. Ketika setiap malam Jumat, bapak ini memiliki sebuah kebiasaan. Beliau mengikuti acara tahlilan atau yasinan rutinan. Jadi setiap malam Jumat beliau ikut tahlil berkeliling kampung bergantian. Nah, pada waktu itu di malam Jumat, ibu ini mendengar suara tangisan, dan itu sering terjadi sekali. Bahkan ibu ini sudah bilang kepada bapak, kalau malam itu ndak usah keluar pak, aku ini takut sendirian, apalagi anak kita ini masih kecil. Nah, akhirnya bapak ini yang sifatnya orangnya cuek, beliau bilang, nggak apa-apa, nggak usah takut, aku juga nggak lama. Karena bapak ini merupakan orangnya alim, sering mengikuti acara-acara pengajian, jadi beliau tidak pernah melewatkan acara di malam Jumat itu. Dan ini terjadi pada suatu malam Jumat. Ibu ingat kalau itu malam Jumat Kliwon, sebuah malam yang dianggap angker atau keramat oleh sebagian orang. Sekitar jam 8 malam, bapak ini dari Isya sudah keluar. Beliau sholat di sebuah musola yang cukup jauh dari rumah, kemudian melanjutkan untuk acara tahlilan. Nah, jam 8 malam waktu itu aku sudah tidur. Jadi ibu ini sendirian. Tidak ada hiburan lain seperti televisi atau radio waktu itu. Jadi beliau berada di kamar sambil menunggui aku yang sedang tidur. Kemudian dengan jelas terdengar seperti biasanya suara langkah kaki, dan itu berkeliling rumah. Pada waktu itu tak lama kemudian ibu ini mendengar suara tangisan. Tapi tangisan itu dari seorang wanita yang terlihat sedih. Tangisan itu tak berlangsung lama. Kemudian sekitar 15 menit atau setengah jam menurut ibu, tangisan itu suaranya semakin jelas dan berada di belakang, tepatnya di dapur. Ibu tak berani keluar untuk menengok karena beliau ini tahu kalau itu jelas suara bukan manusia. Dan tak lama kemudian suara tangisan itu berada di luar rumah, tepat di depan pintu. Dan suara tangisannya ini seperti orang yang sangat sedih sekali, atau suara perempuan yang sedang kesakitan sampai dia menangis secara berulang-ulang. Dan pada waktu itu karena ibu ini ketakutan dan tidak ada pilihan lain, beliau hanya memelukku. Tapi tangisan itu semakin kencang, tepat berada di
depan pintu. Nah, tak beberapa lama kemudian tiba-tiba tangisan itu berhenti dan suara langkah kaki kemudian terdengar lagi. Sekitar jam setengah 10 malam, suara ketukan pintu dari depan rumah terdengar. Ibu pun belum tidur waktu itu. Beliau juga tidak berani beranjak untuk membukakan pintu itu, sampai pada akhirnya terdengar suara bapak. Nah, ibu ketika mendengar suara bapak, beliau bertanya kepada bapak karena tidak mengucapkan salam seperti biasanya. Tapi suara itu kemudian hilang. Nah, sekitar setengah jam kemudian akhirnya terdengar suara lagi, dan suaranya seperti sama yang tadi, yaitu suaranya bapak. Tapi di awalnya beliau mengucapkan salamnya itu Assalamualaikum. Kemudian waktu itu akhirnya ibu ini berani membukakan pintu. Dan setelah itu ibu ini sempat marah-marah sama bapak. Beliau menceritakan tentang kejadian tadi karena beliau ini sangat ketakutan, dan sudah bilang kepada bapak, gak usah keluar kalau malam, kasihan aku dan anakmu. Aku ini tinggal sendiri dan di sini gak ada tetangganya. Kalau ada apa-apa aku minta bantuan siapa. Pada waktu itu akhirnya bapak menenangkan ibu. Kemudian akhirnya menurut cerita ibu, bapak ini melakukan sholat di ruang tengah dengan alas tikar, karena alas rumah waktu itu berasal dari tanah. Setelah bapak sholat, kemudian beliau ke dapur mengambil garam, dan kemudian bapak ini berjalan berkeliling rumah sambil menebarkan garam tersebut. Nah, menurut ibu setelah kejadian itu beliau tidak pernah mendengar suara-suara yang aneh. Kalaupun mendengar suara mungkin hanya seperti jeritan, tapi itu hanya sekali dua kali dan suaranya itu cukup jauh. Pada akhirnya setelah bertahan hampir 4 tahun tinggal di tempat itu, ibu dan bapak ini memutuskan untuk pindah rumah walaupun masih berada di kampung kami. Itulah sedikit cerita horor dari pengalaman kisah nyata tentang ketika aku masa kecil dan aku masih tinggal bersama bapak dan ibu di sebuah rumah yang sekarang sudah aku robohkan dengan bapak, tapi sisa-sisa puingnya ini masih ada. Sebuah tempat yang memiliki begitu banyak kenangan yang tidak mungkin terulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komennya kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.